Nggak ada buah apa di sini? Nggak ada buah? Pisang, kacang gitu. Ayo. Tema satu yaitu tentang ngaji. Ngaji lagi. Ngaji dong, nggak bisa. Bisa gue ngaji. Ngaji nih. Lo bisa ngaji nggak sih? Alhamdulillah. Bisa ngaji. Bisa. Bisa. Tapi sedikit. Alhamdulillah. Itu ngaji abatasan. Sedikit bisa. Lo mau irama apa? Syekh apa nih? Gua ngaji nih sekarang nih. Cocok lah jadi imam kamu. Bisa lah ngajarin kamu. Bisa lah. Gue bisa, tapi nggak tahu cengkoknya. Nada cengkoknya nggak tahu gue. Kapan terakhir kali lo belajar ngaji? Kapan gue belajar ngaji? Oh, Kayaknya sebelum COVID deh, SMP kali ya. SMP. Belajar kan? Belajar ngaji. SMP gue. SD. SMP. SD itu karena disuruh orang tua. Jadi SD ke SMP gue udah nggak ngaji sih. Jumat kemarin. minggu lalu Jumat. Terakhir ngaji minggu kemarin kayaknya. Yang minat jadi guru gue, yuk follow Instagram gue Awun16. Gue mau belajar ngaji lebih jelas. Sebutkan salah satu hukum bacaan yang lo tahu. Gak tahu, gue nggak tahu. Tapi gue tahu apa itu namanya Kol-Kolah, toko di baju. Bener nggak? Toko di baju, Kol-Kolah. Idgham biguna. Ikhfa, hukum bacanya mas. Ikhfa dengung, samar. Ikhom bihuna. Isar. Iklab. Nun mati. Cuman ketemu bak doang udah jadi iklab. Iklab kalau nggak salah mimati ketemu ba ya. Betul ya? Betul. Ikfa. Idgham biguna. Apa lagi sih? Izhar, seperti perasaanku padamu yang seperti perasaan gue pada lu ya, yang Ada hukum nun mati sama mim mati. Kalau nun mati itu ada idgham, izhar, iklab, sama ikhfa. Kalau hukum mim mati ada ikhfa syafawi, idgham mimi, sama izhar syafawi. kapan terakhir kali lo ngaji? Terakhir kali, baru sih minggu ini baru ngaji kemarin. Sampai sekarang masih ngaji kok, belum ada terakhir kali. Jumat lalu. Terakhir ngaji ya 2021, cuman bulannya kayak bulan Februari lah. Tadi pagi, Tadi pagi nih. ya, ngapalin surat, kebetulan ada hafalan. Sebulan kemarin. Sebulan sekali cukup. Baca Quran ya. 3 hari yang lalu. Oke, kita challenge ya. Jalan sama mas? Ngaji. Ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa imma antul kia. Wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala ba'alquh fa idza hibaluhum wa isiyuhum yughayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Wa alqi ma fi yaminika. Al-qobla sona'u Innama sona'u kaidu sahir. Wala yuflihu. Hamas masuk nih. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Fa'ulfiya saharatu Syujjadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أيتنا أشد عذابا وأبقى. Qaulu laj nusirqa
Maja'anna minal bainati waladzi fatoronna fakdin dima antaqoz. Yang lo rasain ketika habis ngaji itu apa sih? Capek, pegel mulut gua. Yang lo rasain ketika habis ngaji itu apa sih? Adem aja sih. Lebih tenang aja sih, lebih adem gitu. Jadi kayak orang bener. Tenang, lebih ringan gitu ke badan. Kalau habis ngaji sih ngantuk ya, biasanya ngantuk. Tapi ngerasain itu kalau pas lagi ngaji. Hatinya jadi tenang, jadi adem. Tenang banget, terus damai. Yang kita tadinya iri sama orang, terus kita benci sama orang, pas kita ngaji, semua jadi tenang. Tenang gitu ya? Enak aja dah pokoknya. Jadi ketika gue selesai ngaji, walaupun gue aus sama lapar ya, tapi hati gue tuh tenang gitu, kayak gue tuh penghuni surga gitu. Menurut lo, manfaat bisa ngaji itu apa sih? Ngelamar cewek nanti pakai ngaji bisa. Bisa ngebimbing nanti kalau kita punya anak. Biar diterima sama mertua, calon mertua. Kata guru ngaji gue, itu bisa menenangkan diri lu. Enak aja. Hatinya jadi sejuk, terus kayak lebih adem pikirannya. Biar nggak belok hidup ya. Habis ngaji tuh kayaknya Islami banget gitu, mau ngelakuin dosa tuh mikir gitu. Ya, gue bisa sholat, bisa baca Quran, bisa dapet istri, bisa ngajarin anak, bisa jadi imam yang baik, bisa. Manfaat ke diri sendiri tuh bikin tenang kalau udah ngaji. Terlebih kalau dia paham bahasa Arab. Jadi kalau dia paham tuh ketika dia baca, nah dia bisa tahu tuh artinya apa. Sebagai seorang muslim ya harus belajar bahasa Arab. Dan itu ya sebagai muslim ya itu merupakan pedoman buat kita juga. Dan jika bisa baca Al-Quran, alhamdulillah kita bisa dapat ketenangan dari sana. Manfaatnya kalau bisa ngaji tuh kayak biar kita tuh bisa ngajarin adik-adik kita. Terus misalnya kayak orang tua juga kan pasti dia juga sama lah, kayak ngaji masih terbata-bata juga sama kayak gue. Dan bisa ngajarin juga orang tua kalau misalkan kita bisa ngaji. Kalau nggak bisa ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebagai seorang muslim kita wajib ngaji. Yang namanya ngaji, banyak orang yang salah paham. Mereka mengira ngaji itu cuma baca Quran. Tidak. Ngaji itu belajar tentang ilmu pengetahuan agama. Karena Rasul pun mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke lubang lahat seumur hidup. Kita mah kebanyakan yang namanya belajar ngaji dari SD doang, SMP enggak, SMA enggak, salah kali. Jadi ngaji itu seumur hidup. Di mana kita nyari ilmu? Walau bisin, Rasul mengatakan walaupun sampai negeri Cina. Anda silahkan lihat surat Al-Muluk ayat 15. Huwallazi jalakumul arda zalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Dialah Allah yang menciptakan bumi zalulan, yang mudah dijelajahi. Jalani surah alam dunia, cari ilmu pengetahuannya, cari rezekinya, makan sebagiannya, kalian kembali kepadaku. Artinya dalam ayat ini Allah perintahkan kita nyari ilmu yang namanya ngaji sampai kemanapun, kelilingi alam dunia. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, orang yang punya ilmu pengetahuan dan beriman kepada Allah. Jadi orang yang punya ilmu pengetahuan, beriman kepada Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Maksudnya apa? Iman dengan ilmu pengetahuan harus seimbang. Kalau hanya punya iman tanpa ilmu pengetahuan, Masya Allah, berarti mereka iman, hanya iman tanpa ilmu pengetahuan, belum tentu ibadah mereka diterima oleh Allah, karena semua pakai ilmu. Kalau orang hanya punya ilmu tanpa punya iman, Masya Allah, ilmunya bisa melenceng, dipakai nipu orang, ngegarong, korupsi dan seterusnya. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat ini, ilmu dan iman wajib seimbang. Kita lihat pemirsa, yang namanya Allah berfirman tentang ilmu pengetahuan dalam An-Nisa ayat 9. Wal yasal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan diapa. Hendaklah kalian takut meninggalkan anak turunan yang lemah, yang doib.
lemah fisik, lemah mental, lemah iman, lemah Islam, lemah ilmu pengetahuan, lemah ekonomi, tidak dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Rasul mengatakan, kadzal fakru ayyakuna kufran. Nyaris kefakiran membuat kalian menjadi kufur. Jadi harus jadi kuat. Kuat iman, kuat Islam, kuat ilmu pengetahuan, kuat segala-galanya. Insya Allah itulah yang namanya ngaji. Semuanya dikuasai oleh kita. Insya Allah hidup kita akan baik, selamat dunia sampai akhirat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.